Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kami ingin mewawancarai tentang ini tata kelola TI di Diskominfo ini, Pak. Kalau itu ada surat pengantarnya. Terima kasih sebelumnya. Selamat datang kawan-kawan nih dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Pengantarnya Pak Dekan ya. Ya, kemarin ada disposisi dari Pak Kadis jadi ke kami. Mungkin perkenalan dulu, nama saya Waji, ini Bu Oki, itu Mbak Risa. Kebetulan kami di bidang layanan e-government. Kemudian sebagai sebagai pengantar, barangkali Dinas Kominfo Kabupaten Kuburaya ini ada satu sekretariat, 4 bidang. Empat bidangnya itu bidang informasi komunikasi publik, kemudian bidang teknologi informasi dan komunikasi, kemudian bidang layanan e-government, dan bidang persandian. Nah, kami kebetulan kemarin dikasih arahan pimpinan untuk menerima kawan-kawan dari Muhammadiyah Fakultas Teknik. Nah, ini mungkin saya ini yang diberikan tugas untuk melakukan wawancara dan observasi ini kan satu Alma Asofi, ini yang mana? Alma Asofi kebetulannya lagi ada ujian di luar. Oke. Berarti ini Alma, Ika, Windy ini nggak ada ya? Nggak ada. Berarti Bang Iqbal yang mana? Bang Iqbal yang megang kamera. Rofi, Saya, Pak. Rofi, Pak. Iqbal sama Nopal. Iya. Ya. Oke, jadi ini rekan-rekan dalam rangka meningkatkan pengetahuan kawan-kawan untuk mata kuliah tata kelola TI semester 3 ya. Semester 3 berarti tahun kedua. Tahun kuliah kedua. Di Muhammadiyah. Prodi Sistem Informasi. Oke. Saya kira udah bisa saling kenal. Kemudian lanjut ke apa poin-poin yang mau diwawancarakan nih. Tapi sebenarnya nih kemarin harusnya ngasih pertanyaan ini dulu ke kami supaya kami bisa dapat gambaran. Gitu. Jadi ini kami nyari-nyari lagi nih. Nggak semua ada di kepala kami. Ada hal-hal yang isi otak kami yang kami simpan di laptop, memori kami terbatas. Tapi nggak apa-apa. Pokoknya ya kita coba sama-sama diskusi saja. Silakan Mas Rofi atau Bang Rofi atau yang lain terkait sistem pemerintah berbasis elektronik. Nah, itu mungkin yang sekarang menjadi bukan sekarang sih, dari tahun 2018. Nah, itu sudah ada kebijakan terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018, dari tahun 2018. Nah, itu menjadi arsitektur proses bisnis dari pemerintah pusat. Itu kami jalankan dan dievaluasi setiap tahunnya. Kalau untuk strategi bisnisnya, karena di untuk pemerintahan ini ya target kami ke pelayanan publik. Indikator kami itu ke pelayanan publik.
bagaimana pelayanan publik itu bisa memanfaatkan teknologi informasi atau platform-platform digital yang bisa dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik kita. Nah, pelayanan publik sektor pemerintah itu kan banyak. Jadi kalau di peran sebagai dinas kominfo itu ya penyediaan infrastruktur. Infrastruktur ini kan bentuknya baik infrastruktur aksesibilitas ini dalam konteks nyatanya itu semacam bagaimana seluruh wilayah Kabupaten Kuburaya itu bisa terakses internet. Nah, itu kuncinya kan di internet. Kalau bicara teknologi ya semua harus bisa merasakan, tidak hanya di sekitar kantor kabupaten atau di ibu kota kabupaten aja, tapi sampai ke seluruh kecamatan dan desa. Juga bisa diakses Pak ya. Itu harus kita pastikan, kita upayakan untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kuburaya itu sudah bisa merasakan mengakses melalui jaringan internet. Kalau nggak ada jaringan internet, misalnya masih ada blank spot, artinya kan mereka belum bisa merasakan layanan publik yang berbasis digital atau berbasis teknologi seperti itu. Itu kalau ada jangka pendek, jangka panjang, jangka panjangnya. Kalau jangka pendeknya itu ya pembangunan infrastruktur, nah itu tetap kita ya optimalkan. Nah, kalau sekarang sih belum, kalau berbeda ya di Kota Pontianak sama di Kabupaten Kuburaya mungkin akan berbeda. Perbedaannya dari sisi geografis. Nah, kalau di Kota Pontianak barangkali luasnya itu berapa kali lipat Kabupaten Kuburaya. Mungkin cuma Sungai Raya toh itu sudah mewakili Kota Pontianak. Tapi kalau di Kabupaten Kuburaya ini sampai ke dari 9 kecamatan itu masih ada 4 kecamatan yang harus melalui jalur air. 5 kecamatan ini bisa kita lalui jalur darat dan sebagian air. Nah, jalur semacam ini ya kita perlu mengoptimalkan. Tetap ada jaringan fiber, ada jaringan radio. Kita upayakan tapi di sisi lain kita nggak nutup, kita tetap mengupayakan proses infrastruktur ini tidak hanya jaringan internet. Jaringan internet tetap kita upayakan, kita optimalkan keteraksesannya ke seluruh wilayah. Yang kedua ya kita penyediaan infrastruktur pusat data. Data ini penting karena di situ tempat sentralisasi istilahnya aplikasi sentralisasi data, sistem elektronik semuanya kita. Nah, apa yang kami lakukan itu ya kita memanfaatkan pusat data nasional. Pusat data nasional. Nah, pusat data nasional itu juga kita upayakan. Nah, kita satukan seluruh sistem elektronik yang digunakan untuk sebagai kanal atau portal aplikasi atau portal web. Nah, itu kita upayakan dijadikan satu dalam pusat data nasional tersebut. Nah, jadi istilahnya nanti kenapa kita satukan ya supaya proses integrasinya mudah. Yang ketiga katanya sistem pendukung layanan pemerintah. Itu kalau kami silakan itu
sendiri. Maksudnya gitu. Ada aplikasi itu yang dia di sektor perizinan atau sektor sosial atau sektor urusan wajib yang menjadi pelayanan dasar di pemerintah itu kan banyak sosial, kehidupan keamanan, kesehatan, pendidikan, apa namanya itu, perumahan pemukiman, beberapa sektor urusan wajib yang menjadi layanan dasar pemerintah itu, pemerintah daerah itu juga Berarti banyak. melalui aplikasi yang saling bisa berkomunikasi. Jadi komunikasi pastilah antara ya, misalnya perizinan, jadi kebutuhan datanya kan tidak hanya dia sendiri, dia butuh data pendidikan, dia butuh data investasi, dia butuh data pajak, dia butuh data semacam kualifikasi bank, KBLI, pasti memerlukan data-data itu. Nah, data master ini yang harus bisa berkomunikasi dalam satu sistem yang komunikasi. Itu gambaran kenapa kita memanfaatkan data tersebut. Kemudian untuk aplikasi atau sistem elektronik lain itu juga ada yang aplikasi dibagi jadi dua di dalam SPP, aplikasi khusus dan aplikasi umum. Aplikasi umum ini yang kita harus memanfaatkan, ini yang dibangun oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu membangun aplikasi umum yang supaya apa? Supaya tidak ada duplikasi aplikasi. Jadi aplikasinya cukup satu, bisa dipakai oleh semua dan harus dimanfaatkan oleh seluruh pemerintah daerah. Kalau aplikasi khusus ini aplikasi pendukung yang pemerintah daerah boleh bangun, boleh kembangkan. Ini sebelum ada ketetapan aplikasi umum boleh memanfaatkan, tapi tentunya dengan prosedur, dengan mekanisme pembangunan aplikasi yang sesuai dengan ketentuan, pasti SDLC kan ada, atau pakai Excel atau pakai apa. Tapi yang pasti aplikasi ini ketika dibangun harus bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan. Karena kalau kawan-kawan sudah belajar kan, kenapa kita bangun aplikasi? Yaitu transformasi dari manual ke digital itu. Agar apa? Agar memudahkan, agar menjawab kebutuhan. Kalau ini tidak menjawab, ya apa gunanya kan? Seperti itu. Lebih luasnya pasti ada untuk proses pembangunan aplikasi atau sistem. Berarti Pak, kalau teknologi yang diperlukan untuk mendukung ini nih apa ya? Kayak misalnya kan kayak teknologi yang dibutuhkan untuk kebutuhan Diskominfo ini kayak gimana Pak ya? Kalau yang dibutuhkan di Diskominfo itu kayak perangkat keras dan perangkat lunaknya gitu. Ya, perangkat keras tentu dari sisi hal yang pertama tadi untuk jaringan internet itu ya kami harus kerjasama, kolaborasi. Kerjasamanya dengan siapa? Kalau perangkat harus kominfo dan untuk agar seluruh masyarakat bisa terakses kan nggak mungkin kominfo mampu kan? Pemda nggak mungkin mampu, bukan nggak mungkin mampu, tapi kita berbagi peran di situ. Ada peran kami, peran Pemda,